Mitra, selamat bertemu kembali. Kali ini kita berada di Gekbrong. Di Cianjur ada dua jalur yang disebut dengan jalur tengkorak, yaitu rawan kecelakaan. Di Ciloto, Puncak, Cianjur, dan di sini nih Gekbrong. Karena memiliki turunan yang panjang, ini ya, kemacetan di Pasar Gekbrong. Nah, ini yang ke bawah adalah yang menuju Cianjur dengan turunan yang panjang yang sering mengakibatkan kecelakaan karena remblong. Ini suasana naik turun yang ke atas menuju Sukabumi dan menurun tajam itu menuju Cianjur dan Bandung. Nah, ini peringatan jalur penyelamat 500 meter. Di Gekbrong sudah dibangun jalur penyelamat agar truk atau kendaraan besar yang remblong itu bisa menuju tanjakan penyelamat. Nanti kita akan lihat ya tanjakan penyelamatnya. Ini suasana turunan panjang di Gekbrong ya. Nah, ini dia tanjakan penyelamat yang sebelah kiri itu ke atas ya. Sudah banyak truk atau kendaraan berat yang diselamatkan, yang remblong langsung membanting ke sebelah kiri ke tanjakan penyelamat ini, dan truk bisa berhenti dengan sendirinya. Ini ya jalur penyelamat yang dari atas remblong bisa diselamatkan di tanjakan penyelamat ini. Tingginya sekitar 50 meter ya, atau 75 meter. Kita nanti lihat dari arah dekat ya. Tanjakan penyelamat, nah ini ya, yang ada di Desa Bangbayang, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur. Ini ke atas tuh, itu tanjakan penyelamat ya. Jadi kendaraan berat yang remblong banting ke kiri ke tanjakan penyelamat ini dan bisa berhenti di atas. Banyak yang sudah diselamatkan dengan adanya tanjakan penyelamat ini. Setelah ini kita akan melihat lokasi tempat pembunuhan ya. Pembunuhan yang dilakukan oleh seorang oknum aparat TNI Angkatan Darat beberapa puluh tahun lalu. Selamat mengikuti. Mitra, ini masih di sekitar Kecamatan Gekbrong. Kita sekarang melihat lokasi pembantaian yang terjadi puluhan tahun yang lalu. Tepatnya tanggal 20 Agustus 1979. Sekarang di sini sudah ada perumahan. Dulu ini merupakan hutan bambu. Nah itu ya. Di lokasi itu pernah terjadi peristiwa pembantaian, pembunuhan yang dilakukan oleh seorang oknum Sersan Mayor TNI Angkatan Darat bernama Edi Sampak. Di sekitar sana ya. Edi Sampak diceritakan pada saat itu mencalonkan diri sebagai calon kepala desa Gekbrong. Dia tidak punya saingan, hanya bersaing dengan kota kosong. Namun pada hasil perhitungan suara dia kalah dengan kota kosong tersebut. Akhirnya dia merasa dendam kepada atasannya di Kodim 0608 Cianjur, juga kepada rekan-rekannya.
yang dianggapnya tidak mendukung. Ini suasana hutan bambu masih terasa ya di sini. Di kampung Kebon Kondang, Desa Gekbrong, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur. Dulu suasananya masih seperti ini ketika terjadi peristiwa pembantaian dan pembunuhan. Setelah gagal menjadi kepala desa, Edi Sampah kemudian merampok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra pecinta budaya Nusantara, saat ini saya berada di kampung Kebon Kondang, Desa Gekbrong, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur. Kita akan nampak jelas di sini dulu ada peristiwa tragis ya. Tepatnya di belakang saya di sana ya. Di sana tuh di pojok ya. Di sini pernah terjadi peristiwa pembantaian yang dilakukan oleh oknum aparat TNI AD tahun 1979 berdasarkan penuturan surat kabar Kompas atau Kompas TV juga ya. Yang menjadi oknum pada waktu itu adalah Edi Sampah, seorang Sersan Mayor TNI AD yang bertugas di Kodim 0608 Cianjur. Pada saat itu dia mengikuti pemilihan kepala desa Gekbrong. Tidak ada lawan pada waktu itu, namun dia kalah dengan kota kosong. Artinya masyarakat desa Gekbrong lebih memilih kota kosong daripada dia sebagai kepala desa. Edi Sampah kemudian merasa kecewa. Dia merasa teman-temannya di Kodim, juga pimpinannya di Kodim 0608 tidak mendukungnya. Makanya kemudian dia merampok mobil gaji Kodim 0608 dan membunuh petugas yang ada di mobil tersebut, membakar mobilnya. Kemudian pertama adalah memberondong dengan senjata api. Setelah semuanya tewas, menurutnya tewas, kemudian mobil tersebut dibakar. Uang gaji yang pada waktu itu sebanyak 21 juta dan merupakan jumlah yang besar pada saat itu, dia dibawa kabur. Kemudian dia pindah ke beberapa tempat untuk bersembunyi, namun akhirnya dia dapat ditangkap di Sumedang. Edi Sampah kemudian melarikan setelah ditahan di tahanan militer dan dijatuhi hukuman mati, dia sempat melarikan diri ke beberapa tempat, akhirnya bersembunyi selama puluhan tahun di Kalimantan sebelum akhirnya ditangkap kembali. Selamat mengikuti kupasan selanjutnya. Setelah ini juga kita akan mengunjungi beberapa tempat yang ada cerita misterinya atau cerita sejarahnya. Mitra, sekarang saya berada di Taman Makam Pahlawan Cikaret, Cianjur. Ya, di sini bersemayam para kesemua bangsa, para pahlawan. Ini ya, di berbagai macam peristiwa ya. Namun di sekitar sini ada pahlawan dari Maluku Utara yang sempat dimasukkan ke komplek makam pahlawan ini, tapi kemudian dindingnya roboh terus karena menurut juru pelihara makam Sultan Maluku Utara tersebut, sang pahlawan tidak mau disatukan dengan pahlawan yang non muslim. Sedangkan di sini di Taman Makam Pahlawan ini bercampur ya, yang beragama Islam dan non muslim ya. Nanti kita ke sana ya. Itu di sana ada makam Sultan Maluku Utara, yaitu Sultan Ajailolo dari
Kesultanan Aijelolo, Halmahera, Maluku Utara. Beberapa kisah di sana dinyatakan bahwa beliau ini datang dibuang ke Cianjur karena perlawanannya kepada Belanda. Makamnya unik ya, tidak mau dibangun bagus, masih berupa batu sampai sekarang. Ini saya masih berada di Taman Makam Pahlawan Cikaret, Cianjur. Ini daftar nama-nama pahlawan yang dipahat di Taman Makam Pahlawan Cikaret, Cianjur. Pade iya teh makam Sultan Aijelolo teh kantos di iya banyak dilebetkeun ka Taman Makam Pahlawan tapi roboh banyak nya 10 kali. Eta teh gara-gara sareng hiji kesan Kristen teh nya kumaha tah? Eta mah hoyong dilengkobkeun kitu we pada aya dilempengkeun mah kitu wae abdi terang teh almarhum. Iya. Kekewe tetap tidak mau dirubah ya padanya gitu mohon ya. Alim dibangun padanya. Iya. Terus aya anak kitu we banyak. Tadi dieu ka abdi teh dieu cenah saya teh cenah tadi nama hayang dibangun supaya nu jarah teh cenah ulah kahujanan, ulah kapanasan supaya ieu. Tapi cenah urang teh teu izin. Eta teh saur haji teh nya. Mun Pak Haji Arabror. Mun. Oh. Diadang. Anjeunna di panggil teh ku eta teh. Kan berdasarkan ilapat alimun banyak. Alimun dibangun banyak. Mun. Alimun di mewah-mewah lah Pak. Hayangna kitu we acak-acakan. Batunya ngalayak. Jeung da keluargana ge da amanatna kitu cenah hoyong dibentukeun we cenah Pade cenah kitu janten limakeun. Abdi ge teh olohok nah lima kitu. Ngawartoskeun anjeunna teh keluargana teh kitu. Lima teh maksudnya kumaha lima teh? Nya 5 lombang. Pendampingan Batu payun mah ngahiji si makam teh batuna teh dilepas lah di lomang teh. Iya Mun hoyong di kotak-kotak dilimakeun. Ngawartoskeun ka abdi teh nah Bu abdi teh di damel 5 kieu ngawartoskeun si A si B na teh oh cenah ieu pendamping ieu na ieu. Eta teh saur keluargana ti Maluku nya. Ti Maluku. Rakana dukarayna teh. Ambon deh. Iya. Di Maluku sampai Ambon. Kami telepat marayina da digana teh. Jadi saya berada di makam Sultan Aijelolo ini ya. Makamnya ini beliau seorang pahlawan ya, beliau seorang pahlawan dari Halmahera, Maluku Utara ya. Makamnya sangat sederhana sekali batu-batu ini. Jadi menurut juru pelihara Pak Ade yang tadi kita wawancarai, ini adalah dulu batunya ini tidak menunjukkan sebuah makam tapi tumpukan batu. Tapi kemudian ada ahli waris dari Maluku dan Ambon, wah ini ada 5 kuburan ya. Nah, kemudian dibentuklah 5 kuburan seperti ini. Dan menurut penuturan beliau berdasarkan ilapat, Sultan Aijelolo ini tidak mau dibangun, inginnya seperti ini aja, sederhana sekali ya. Ini ya. Bakal beliau. Kita doakan semoga pahlawan Halmahera ini yang meninggal pada awal abad 19 mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dari makam Sultan Halmahera Maluku Utara. Kita akhiri perjumpaan kali ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemudahan dalam beribadah dan berusaha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.